kita mulai ya untuk jarak, titik, garis, dan bidang. Yang pertama, jarak antara dua buah titik. Dimisalkan kita mempunyai dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, maka jarak dari keduanya adalah ya sejauh ini. Seberapa jauh jaraknya ini? Nah, itu adalah jarak antara dua buah titik. Kemudian kalau misalkan kita punya contohnya begini, ada suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuknya adalah 10, misalkan 10 cm. Maka berapakah jarak antara titik A dengan titik E? Sama ya, berarti titik A dengan titik E jaraknya adalah 10. Terus kemudian, berapakah jarak antara titik A terhadap titik G? Titik A terhadap titik G. Titik A terhadap titik G ini adalah diagonal ruang. Maka jika sisinya adalah A, maka jarak antara atau panjang diagonal ruangnya itu adalah A akar 3. Sehingga di sini jarak antara titik A terhadap G adalah 10 akar 3. A terhadap G adalah 10 akar 3. Karena ini adalah diagonal ruang. Terus sekarang kita ke suatu jarak antara titik terhadap garis. Dimisalkan kita memiliki titik A, kemudian garis L. Maka jarak titik A terhadap garis L, ini ketentuannya, perhatikan, dia harus tegak lurus. Jaraknya harus tegak lurus. Caranya bagaimana? Ambil garis A terhadap L atau jarak di sini yang kedudukannya dia adalah tegak lurus. Misalkan di sini adalah titik B, maka di sini AB adalah jarak A terhadap L dengan ketentuan AB tegak lurus terhadap L. Perhatikan ya, jarak itu syaratnya dia harus tegak lurus. Caranya dengan mengambil satu sampel titik yang apabila ditarik terhadap garisnya, maka jaraknya berbentuk dua buah garis yang saling berpotongan tegak lurus. Lanjut sekarang. Apabila yang ditanyakan adalah jarak titik terhadap bidang. Titik terhadap bidang. Nanti akan dikasih contoh juga ya sama Wanisa ya. Jarak titik terhadap bidang. Misalkan kita punya titik A terhadap bidang alfa. Di sini bidang alfanya A terhadap bidang alfa. Maka caranya tadi sama. Kenapa? Karena pada bidang alfa di sini dia mengandung garis. Nah, jadi caranya dari titik A ambil suatu titik yang jatuhnya nanti tegak lurus terhadap suatu bidang alfa. Misalkan di sini Bu Anissa punya garis L. Garis L ini berada pada bidang alfa. L terhadap bidang alfa, maka dari titik A kalian ambil garis tegak lurus A terhadap L tegak lurus. Ini tegak lurus, tentuannya seperti itu. Maka nantinya kalian bisa lihat titik A di sini dia juga merupakan titik dengan AB, jatuhnya di sini B, maka AB tegak lurus bidang L sehingga AB adalah jarak dari titik A terhadap bidang
alfa. Contohnya, ya. Sebelum kita ke contohnya titik terhadap bidang, sekarang kita ke titik terhadap garis dulu. Bu Anissa buatkan ini permisalan yang ada di sini. Pada kubus ABCD, EFGH, ABCD, EFGH, di sini ada titik. Pada titik saya buatkan sendiri saja, biar bisa lebih mudah dipahami ya. Nih. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, nantinya dimisalkan di sini ada EG, itu garis ya, garis EG. Berapakah jaraknya terhadap B, atau berapakah titik B jaraknya? Berapakah jarak dari titik B terhadap EG? Bagaimana? Yuk, sekarang caranya, karena tadi kita harus menentukan bahwa dari titik B tersebut tegak lurus terhadap garis EG. Nah, Bu Anissa kasih bantuan di sini, garis putus-putus. Ya, kalian bisa lihat ya. Kita punya segitiga apa ini? Segitiga BGE. 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 BGE adalah segitiga sama sisi. BGE adalah segitiga sama sisi. Sehingga nanti kalian ketika akan menghitung jarak antara titik B terhadap EG, maka ini keistimewaan ya. Kalau kalian punya suatu segitiga sama sisi, maka ini adalah B aksen, misalkan saya kasih nama B aksen. Pada segitiga sama sisi, garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus, dari titik terhadap garis itu tegak lurus, merupakan garis bagi, yaitu membagi sudut sama besar, dan garis beratnya juga membagi sisi sama panjang. Maka nanti kalian bisa hitung. Misalkan di sini seperti ini ya. Ini saya misalkan ini titik B-nya, kelihatan. Kemudian di sini ada E, di sini ada G. Maka kalian bisa hitung nanti. Ini adalah B aksen. Maka B aksen adalah jarak antara titik B terhadap garis EG. Cara menghitungnya gimana, Bu? Mudah sekali. Cara menghitungnya, misalkan panjangnya AB ini adalah 10, maka kan gitu ya. Maka di sini 10. Berarti AB 10, maka panjangnya BE berapa? Ya, benar, adalah 10 akar 2. Berapakah panjangnya BG? Sama, 10 akar 2. EG sama 10 akar 2 juga. Kenapa? Karena dia adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Kan di sini BE, kemudian EG, kemudian BG, ini adalah diagonal sisi. Kalau di sini 10, maka diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Kalau tadi sini 10, maka diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Ingat ya. Nah, cara menghitungnya jaraknya kita menggunakan Pitagoras. Kalian ingat Pitagorasnya? Oke ya. Kita zoom yang ada di sini. Kita punya ABCD tadi, EFGH, kemudian jarak dari B terhadap EG.
B terhadap EG. Ini kan B terhadap EG. Tadi kita syaratnya bahwa dia harus tegak lurus. Ya. Oke, di sini dari sini saya lihatkan bahwa BGE adalah segitiga sama sisi. Jadi panjang sisinya semuanya sama. Di sini 10 akar 2, di sini 10 akar 2. Karena tadi dia merupakan garis berat, yaitu garis yang membagi sisinya sama panjang. Maka di sini itu 10 akar 2, maka di sini adalah 5 akar 2. Ini adalah 5 akar 2. Sudah? Berarti B aksen G di sini adalah 5 akar 2. Ini siku-siku. Karena dia merupakan garis tinggi. Sudah? Nah, pertanyaannya B aksen adalah jarak B terhadap EG, maka B aksen bisa kita cari menggunakan aturan Pythagoras. Maka B aksen adalah akar dari BG kuadrat dikurangi B aksen G kuadrat. Berapakah nilainya? Yuk, sekarang kita hitung. 10 akar 2, sorry, di sini adalah 10 akar 2, bukan saya salah di sini. 10 akar 2. Ini adalah 10 akar 2 pangkat 2 dikurangi B aksen G. 5 akar 2 pangkat 2 sama dengan 10. Ini adalah 100 kali 2 dikurangi 25 kali 2 sama dengan 200 dikurangi 50. Berapa, Rek? Ya, 150. Berapakah akar dari 150? Ada yang tahu? 25 kali 6. Jadi di sini adalah 5 akar 6. Nah, ketemu ya. Ini adalah B aksen adalah jarak titik terhadap garis. Jarak titik terhadap garis yaitu dari titik B ke EG, yaitu B aksen panjangnya adalah 5 akar 6. Sekarang kita ke contoh poin 3. Kalau tadi kita sudah ke jarak titik terhadap garis, sekarang kita jarak titik terhadap bidang. Contohnya adalah misalkan di sini ada titik A. Titik A adalah perpotongan dari diagonal bidang EG dan HF. Ditanyakan jarak titik A terhadap bidang ABCD. Berapakah jarak bidang ABCD terhadap titik A atau sebaliknya? Caranya menentukan adalah karena titik A merupakan perpotongan diagonal bidang dan kemudian A aksen juga merupakan perpotongan bidang ABCD, maka jaraknya sama ya dengan rusuknya. Misalkan rusuknya di sini A, maka jarak dari A aksen jaraknya adalah A, atau di sini A aksen adalah jarak antara titik A terhadap bidang ABCD. Poin yang 4, jarak garis terhadap bidang. Jarak garis terhadap bidang. Suatu garis jaraknya terhadap bidang bisa kita ambil contoh EG terhadap ABCD. Berapakah jarak EG terhadap bidang ABCD? Jarak bidang ABCD terhadap garis EG. Caranya kalian bisa mengambil suatu garis yang berada pada bidang ABCD, kemudian nanti kalian tentukan jaraknya dengan menggunakan perwakilan beberapa titik, 2 buah titik. Misalkan di sini EG terhadap ABCD, Bu Anissa ambil sampelnya ABCD. Di sini saya ambil AC. Nah, AC ini adalah garis yang berada pada bidang ABCD.
Sehingga saya tentukan bahwa E di sini tegak lurus terhadap A, G terhadap C. Sehingga jaraknya sama dengan panjang rusuknya. Ini panjangnya sama dengan rusuknya, maka jaraknya dari EG terhadap ABCD sama dengan rusuk dari kubus ABCD EFGH. Terakhir ya guys, jarak antara dua buah bidang. Misalkan kita punya bidang kubus ABCD EFGH, jarak antara bidang ADHE terhadap bidang BCGF. Sama ya, dengan kita mengambil permisalan dua buah bidang ini memiliki garis AH dan garis EG, di mana dua buah garis itu mereka saling tegak lurus antara dua buah bidang ini, maka jaraknya ini adalah jaraknya. Jadi AB ini adalah jaraknya. Atau misalkan perpotongannya yang ada di sini, ini misalkan perpotongannya adalah O, di sini adalah P. Di sini adalah O, di sini adalah P, maka OP adalah jarak dari ADHE terhadap BCGF.